Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel ProView. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Jack Ryan. Film ini menceritakan tentang Jack Ryan, Letnan 2 Marinir Amerika, melakukan perjalanan ke Rusia untuk menyelidiki seorang pengusaha bernama Cherevin dan mengungkap serangan teroris yang tengah dia rencanakan. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan dua bocah kakak beradik yang sedang bermain di rumahnya yang berada di lembah Reka, Lebanon tahun 1983. Tiba-tiba muncul 7 pesawat jet tempur Amerika menghancurkan seluruh wilayah ini rata dengan tanah. Dan inilah sosok utama dalam film ini, Jack Ryan, mantan perwira pasukan khusus yang kini bekerja sebagai analis keuangan di CIA. Pagi itu, seperti biasanya Jack berangkat kerja menggunakan sepeda. Hampir saja Jack ditabrak sebuah mobil yang dikemudikan oleh James Greer. Jack sempat diomelinya gara-gara kehilangan kendali. Di markas CIA ini, Jack bergabung dengan divisi keuangan dan senjata. Sedangkan James baru saja menyelesaikan cuti panjangnya dan kini ditugaskan kembali oleh pimpinan CIA bernama Ned untuk menjadi kepala divisi, di mana Jack sebagai salah satu anggotanya. Tim dari divisi keuangan ini memperkenalkan masing-masing anggotanya. Dimulai dari Tarek Kassar yang sedang melacak informasi sinyal di wilayah untuk meliput jaringan hawala di Islamabad. Kemudian ada Norin bertugas untuk wilayah Eropa. Sedangkan Jack bertugas memantau transaksi keuangan kelompok tertentu di wilayah Yaman. Beberapa bulan terakhir ini, dia melihat transaksi SWIFT yang sangat besar untuk seseorang. Diduga, individu di balik transaksi ini kemungkinan besarnya sasaran tingkat tinggi. Dan orang tersebut adalah Sulaiman, yang sangat dihormati oleh banyak kaum di sana. Untuk memastikan hasil analisisnya ini, Jack mengajukan permintaan SQL atau penyelidikan langsung ke lapangan. Scene berpindah ke Suriah. Kelompok bersenjata pimpinan Syekh Radwan datang ke rumahnya Syekh Sulaiman. Namun karena tidak ada di tempat, mereka ditemui oleh istrinya. Radwan mengawal seorang pria asing yang membawa peralatannya untuk mempersiapkan sebuah operasi. Jack dihubungi mantan bosnya yang bernama Joe untuk hadir dalam pesta yang akan diadakan di rumahnya pada hari Minggu. Setiap malam, Jack kesulitan untuk tidur. Dia dihantui dengan kisah masa lalunya. Terlihat beberapa bekas luka perang di sekujur punggungnya. Kembali ke kantornya, Jack menemukan transaksi mencurigakan yang sangat besar sesuai dengan apa yang dia laporkan sebelumnya. Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai 9 juta dolar. Seperti dugaan Jack sebelumnya, dia adalah Sulaiman. Karena itu, Jack minta segera dibekukan rekeningnya. Sayangnya, James menolak permintaan Jack karena atasannya ini masih ragu dengan hasil penyelidikannya. Istri Sulaiman membawakan minuman untuk pria asing ini yang terlihat sedang memasukkan sebuah benda ke dalam botol yang diisi minyak zaitun. Like some tea? James marah kepada Jack karena tanpa sepengetahuannya mengajukan pembekuan kepada pihak berwenang. Scene berpindah ke Yaman. Tim polisi rahasia melakukan pengintaian terhadap manajer Bank Yaman yang sedang melakukan pertemuan dengan dua pria mencurigakan. Intel wanita yang berada dekat dengan mereka kesulitan untuk mendengar percakapan karena pulpen yang dilengkapi penyadap ini jaraknya terlalu jauh. Akhirnya, dua pria itu dilumpuhkan untuk mereka bawa. Sesuai janjinya, Jack datang ke pesta ulang tahun mantan bosnya saat dia bekerja di Wall Street. Joe meminta pendapat karena calon investornya sekarang berasal dari Korea Utara. Joe menolak karena dia tidak bisa membocorkan informasi yang bersifat rahasia negara. Kemudian, dia berkenalan dengan dokter cantik bernama Kathy yang ternyata putrinya Joe. Tiba-tiba, helikopter Basarnas mendarat di sana untuk menjemput Jack. James yang sebelumnya tidak percaya, kini justru mengajak Jack langsung terbang ke Yaman.
That account you froze? Dua orang yang ditangkap polisi rahasia Yaman itu diduga sebagai kurir yang berhubungan dengan Sulaiman, hasil penyelidikan Jack selama ini. Singkat cerita, mereka berdua tiba di markas rahasia CIA di Yaman disambut oleh Metis. Dari kartu identitasnya, dua tersangka yang ditangkap ini bernama Omar Rahbini dan pengawalnya yang bernama Sofan. Mereka mengaku sedang berbisnis. Setelah Jack mengecek ponsel mereka, ternyata nomornya sama persis dengan targetnya yang terkait transfer mencurigakan itu. Kapten Ahmed berusaha mengorek informasi, namun mereka tetap tutup mulut. Tiba-tiba, kelompok bersenjata yang disebut Monty Hall datang ke markas ini untuk mengantarkan 4 jenazah musuh yang tewas akibat serangan drone. Sejumlah uang diberikan kepada kelompok ini sebagai imbalannya. Jack memberi makan kepada Sofan yang mengaku hanya sebagai pengawal. Jack sendiri mengaku hanya sebagai analis yang bekerja di balik meja. Mantan anggota pasukan khusus ini mempertanyakan bekas luka di tangan Sofan. Tak diduga, 4 mayat yang ditempatkan di ruang pendingin ternyata salah satunya sedang menyamar untuk menyusup masuk. Bahkan, dia sembunyikan senjatanya di dalam perut salah satu mayat. Jack sempat bertanya kepada Sofan apakah dia mengetahui Sulaiman. Pria ini menjawab, nama itu sangat umum digunakan banyak orang. Di pos depan, sebuah mobil yang mencurigakan tiba-tiba menerobos masuk menimbulkan ledakan besar. Ternyata, markas rahasia CIA ini diserang kelompok bersenjata dalam jumlah besar. Baku tembak pun terjadi. Puluhan mortir ditembakkan untuk menghancurkan markas ini. Seorang prajurit dipaksa penyusup ini untuk menunjukkan lokasi 2 orang yang sedang ditahan di markas ini. Setelah membuka pintunya, ternyata si Omar langsung dihabisinya. Sementara itu, James dan puluhan prajurit CIA berusaha menghadang serangan ini. Pertarungan terjadi saat Jack berusaha menghentikan si penyusup. Penyusup itu berhasil merebut kembali senjatanya tepat ketika Jack memegang sebuah granat yang sudah dilepas pin pengamannya. Jika dia menembak, Jack mengancam akan melepaskan granat tersebut. Jack akhirnya menyadari pria ini bukanlah pengawal, tapi dialah Sulaiman, sosok penting yang sangat berbahaya. Nama aslinya adalah Musa bin Sulaiman, dan orang yang menyelamatkannya ini adalah adiknya. Mereka berdua ini ternyata 2 bocah yang kala itu menjadi korban serangan di Lebanon tahun 1983. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Suatu malam, seorang pendeta tua yang baru saja pulang dari gereja ditikam 2 orang pelaku untuk mencuri dompetnya. Setelah tragedi serangan di Yaman, Jack kembali ke markas CIA di Langley, Virginia. Rekaman video saat Jack berkelahi dengan pelaku penyerangan diputar ulang dan disaksikan oleh seluruh pejabat intelijen Amerika. Salah seorang petinggi CIA menyebut Sulaiman yang diselamatkan oleh kelompok bersenjata itu adalah ISIS. Jack merasa tidak setuju karena ISIS biasanya merampas simpanan minyak di Irak dan Suriah. Sedangkan kasus Sulaiman ini berasal dari Eropa yang ditransfer dari perusahaan palsu. Karena itu, bukan hal yang mudah untuk melacaknya. James sempat kecewa karena Ned mengusulkan kepada pimpinan CIA untuk menyerahkan kasus ini kepada CTC Eropa. Seharusnya Tippett yang mengurus karena target ini mereka yang menemukannya. Scene berpindah ke Teluk Aden di Yaman. Inilah Sulaiman dan adiknya Ali yang menjadi pelopor untuk membebaskan Sulaiman dari markas CIA. Jack melakukan pemindaian MRI untuk tulang punggungnya dan memastikan tidak ada cedera yang serius. Ternyata Jack pernah melakukan operasi sebelumnya. Apakah berhubungan dengan tugas lamanya sebagai anggota pasukan khusus? Maybe try yoga.
Karena berada di rumah sakit yang sama, Jack menyempatkan diri untuk menemui Kathy, dokter cantik khusus penyakit menular yang sempat dia tinggalkan di acara pesta ayahnya. Jack tidak bisa memberitahu Kathy bahwa dia adalah agen CIA. Penawaran Jack kepada Kathy untuk mengajaknya tukeran nomor WA dan makan malam diterima dengan baik olehnya. See you soon. Kembali ke markas, rupanya rekan-rekan Jack sendiri tidak tahu bahwa Jack dan James terbang ke Yaman. Tak lama kemudian, James tiba di kantornya untuk memberikan ponsel Sulaiman kepada Jack. Jack ditugaskan untuk meretas isinya meski harus membutuhkan waktu 10.000 jam karena ponsel itu dilindungi kode enkripsi yang canggih. Di sela kerjanya, Jack melihat lebih dalam tentang Kathy yang dia taksir. Rupanya, wanita cantik ini bukan dokter sembarangan, melainkan ahli epidemiologi terbaik tahun ini. Kathy meneliti virus Ebola yang saat ini sudah bermutasi lebih cepat. Jack dipanggil oleh atasannya yang bernama Singer terkait rencana CIA untuk memburu kembali Sulaiman. Di sini Jack mengaku pernah bertugas sebagai anggota pasukan khusus di Afghanistan. Ned memberi penawaran kepada Jack untuk bergabung dengan gugus tugas kasus ini yang langsung melapor kepadanya melewati James. Jack minta waktu untuk memikirkannya terlebih dulu. Scene berpindah ke Suriah. 3 anak Sulaiman langsung menyambut kepulangan ayah mereka. Begitupun dengan istrinya Hanin. Di malam hari, seluruh anak buah Sulaiman dijamu makan bersama. Hanin khawatir salah satu dari mereka yang bernama Yazid memandang Sarah dengan tatapan buaya darat. Jack merasa putus asa karena belum berhasil membuka password ponselnya Sulaiman. Hal itu dilihat oleh James dan menyuruhnya usahakan terus. Karena kesal, Jack sempat menyinggung James yang sebelumnya ditugaskan di Karachi. Rumornya, James melempar aset CIA dari lantai 2 karena tidak mau bicara. Merasa terpancing, James akan menceritakan soal Karachi, asalkan Jack juga menceritakan tentang misinya di Afghanistan. Tiba-tiba, James menyadari bahwa Sulaiman pernah dipenjara ketika melihat sikapnya yang seolah tidak asing dengan Borgol. Setelah ditelusuri, akhirnya Jack menemukan identitas buruan mereka ini dengan nama lengkap Musa bin Sulaiman. Musa bin Sulaiman. Tanggal dan lahirnya ternyata tercatat sebagai warga negara Prancis. Jack berhasil membuka password ponsel Sulaiman menggunakan nomor penjaranya. Setelah dicek, muncul 4 angka log panggilan dan semua berasal dari Paris. Langkah yang sudah dilakukan adalah membekukan rekeningnya yang mencapai 9,5 juta dolar. Atasan CIA setuju mengirim James dan Jack ke Paris untuk memburu antek-anteknya Sulaiman. Make sure they're standing by when you land. Scene berpindah ke Paris. Diam-diam, Ali membeli puluhan paket yang berisi kartu SIM card dari seseorang. Sarah sempat penasaran dengan gudang senjata di rumahnya. Saat sedang mengintipnya, tiba-tiba si Yazid memergokinya. Sarah yang ketakutan langsung pergi dari sana menangis dan mengadu kepada ibunya. Mendarat di Paris, tim CIA langsung disambut oleh Kapten Sandrin dan Letnan Torik sebagai komandan SWAT. Selain James dan Jack, ada agen CIA bernama Gard yang ikut dalam misi ini. Tak mau buang waktu, tim gabungan ini sudah melacak target yang diduga sedang mengambil uang tunai menggunakan aplikasi bernama Track Euro. Aplikasi yang bisa memasukkan uang ke dalam kartu SIM. Ternyata, inilah alasan Ali memberi kartu SIM card dalam jumlah banyak. Guard yang ikut dalam misi ini menganggap Jack sebagai dokter analis tidak bisa mempergunakan senjata. Mereka tidak tahu Jack sebenarnya mantan perwira pasukan khusus. Di sebuah lokasi tersembunyi, Ali dan komplotannya terlihat sedang berkumpul. Mereka tidak sadar tim SWAT Perancis dan agen CIA sedang menuju lokasi mereka. Karena ada informasi dari seorang bocil, para penjahat ini langsung bersiap. Baku tembak pun terjadi. Ternyata, para penjahat ini telah mempersiapkan rompi peledak yang dipasang di tubuh seorang wanita. Jack sempat mengejar seorang pria yang diam-diam kabur dari sana dalam kondisi terluka. Tiba-tiba, ledakan besar terjadi di TKP. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3.
Setelah kondisi terkendali, Jack kembali ke TKP melihat jenazah dari kelompok kriminal bersenjata ini yang kebanyakan berasal dari Suriah. Seperti dugaan mereka sebelumnya, Sulaiman dan antek-anteknya menggunakan SIM card dan aplikasi track euro untuk menyelundupkan jutaan dolar tanpa terdeteksi. Seorang anggota kelompok kriminal bersenjata alias KKB-nya Suriah sedang dalam perjalanan menggunakan motor Honda Grand. Tiba-tiba, ledakan terjadi. Ternyata, pria ini ditembak menggunakan laser dari pesawat UAV yang dikendalikan seorang prajurit Amerika bernama Tom Stone dan rekannya Riot Girl dari markas Pangkalan Angkatan Udara Nevada. Setiap kali menembak target, mereka berdua akan taruhan. Setelah diselidiki, tim gabungan ini menyadari target utama mereka adalah Ali, adiknya Sulaiman. We can arrange a team and be there in less than an hour. Diam-diam, Hanin mendapatkan paspor yang diberikan Paman Fatih untuk rencana pelariannya bersama anak-anaknya. Paspor itu dia sembunyikan di dalam guci. Ali beruntung, seorang dokter kenalannya mengeluarkan peluru yang bersarang di perutnya. Terlihat foto masa kecil Ali dan kakaknya seperti yang diperlihatkan di episode awal. Di rumahnya, Tom Stone memajang uang-uang yang dia menangkan setelah menembak target dengan tepat. Banyaknya uang di dinding yang mencapai 107 lembar menggambarkan jumlah orang yang ditembak mati olehnya. Tapi, tidak ada sedikit pun kebanggaan yang terpancar dari wajahnya marinir Amerika ini. Karena gabut, Tom Stone datang ke kasino untuk bermain judi. Karena selalu menang dalam permainannya, seorang wanita yang ikut bermain dengan suaminya kagum dengan kemahirannya. Diam-diam, Ali mengirim pesan kepada kakaknya Diaman menggunakan chat yang ada di game Worldcraft. Cara ini dilakukan agar tidak terdeteksi oleh aparat. Sulaiman menyuruh Ali untuk segera keluar dari Paris menuju tempat pertemuan, dengan catatan tidak boleh ada saksi yang melihatnya. Tim gabungan sampai di sebuah lokasi yang diduga tempat persembunyian Ali. Warga komunitas di sini melihat foto Ali yang ditunjukkan aparat. Jack mengaku kepada Sandrine hanya sebagai analis CIA yang bekerja di balik meja. Tapi wanita ini tidak bisa dibodohi dengan wajah polosnya Jack, seperti domba lindek padahal aslinya serigala yang mematikan. Ali nampak ragu untuk menghabisi Omer dan anak-anaknya sesuai perintah Sulaiman. Seorang bocah mengaku kepada James dia tahu di mana Ali bersembunyi. Tim langsung menggerebek rumahnya Omer. Ternyata dia dan anak-anaknya masih hidup, tapi si Ali yang mereka buru sudah melarikan diri. Hanin tidak menduga suaminya menemukan paspornya. Merasa telah dikecewakan, Sulaiman langsung melemparnya ke dalam api pembakaran. Jack dan timnya menggeledah rumahnya Omer untuk mencari petunjuk. Anak-anak Omer mengatakan pria itu memainkan game ini. Meskipun sudah terciduk, malam hari diam-diam Hanin ingin membawa anak-anaknya pergi dari rumah ini. Hanya Samir yang tidak setuju dan dia akan pergi untuk melaporkan kepada ayahnya. Hanin pergi membawa dua putrinya itu dari rumah ini menggunakan mobil. Sulaiman yang terkejut menugaskan Paman Fatih dan si Yazid untuk membawa mereka kembali. Di pagi harinya, Hanin dan dua putrinya terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki karena mobilnya ngebul. Kembali ke tim yang sedang melacak mobil Omer yang digunakan Ali untuk pelariannya. We follow him. Hanin dan dua anaknya sampai di pasar. Tak hanya sayur mayur dan buah-buahan, pasar ini juga menyediakan berbagai senjata dari mulai pistol hingga roket yang dipajang kayak pindang bandeng. Di markas Angkatan Udara Nevada, wajah Tom Stone bengkak karena dihajar suami dari wanita yang ditemuinya di kasino. Seperti biasa dengan rekannya, dia mengawasi wilayah musuh dengan pesawat UAV. Ketika Hanin dan dua putrinya lari dari kejaran Yazid, rupanya Tom Stone melihat kejadian ini dari pandangan pesawat nirawaknya. What the hell's he doing? This ain't good. Tak diduga, Yazid menembak mati Paman Fatih karena berkomplot dengan istri Sulaiman ini. Tak sampai di situ, buaya darat ini hendak memperkaos Hanin.
Hanin pun berusaha melawannya. Tak mau diam saja, Tombstone yang punya kesempatan, dia menembak Yazid dengan senjata lasernya meskipun atasannya tidak memberi perintah. Tombstone beruntung karena komandannya yang lebih tinggi tidak menyalahkannya karena tindakan ini. Hanin akhirnya bisa pergi membawa dua putrinya keluar dari negara ini karena bantuan Tombstone. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Mobil patroli Prancis menghentikan sebuah mobil yang melaju melebihi batas maksimal. Ternyata dia adalah Ali. Petugas curiga karena melihat darah di bajunya. Karena itu dia dilaporkan ke markas. Sedangkan Ali bersiap dengan senjatanya apabila polisi ini mengetahui identitas aslinya. Ternyata petugas membiarkan Ali pergi atas perintah Jack karena ingin tahu kemana tujuannya. You let him go. Kembali ke Suriah, Sulaiman menyaksikan berita asing yang menyebut 12 dokter dan aktivis bantuan hilang bulan lalu dekat Aleppo. Hari itu, Sulaiman dan anak buahnya datang ke markasnya Radwan untuk sebuah transaksi. Sementara itu, Jack mendapat nasihat dari Sandrine yang sudah janda 4 kali untuk berani mengungkapkan isi hatinya kepada wanita yang disukai. Ali mulai menyadari bensin mobilnya menipis. Radwan sedikit menyindir Sulaiman karena istrinya kabur dan adiknya menghilang. Tak hanya itu, menurut informasi yang dia terima, Sulaiman menerima anggota dari berbagai kelompok dan suku tanpa pandang mazhab. Sulaiman datang membawa sekantong uang untuk membeli 12 dokter dan relawan asing yang Radwan culik. Radwan terkejut, uang yang dibawa Sulaiman itu justru dibagikan kepada anak buahnya. Radwan yang dinilai serakah tidak pernah memperhatikan gaji mereka. Alhasil, kini seluruh anak buahnya berbalik memihak Sulaiman. 12 warga negara asing itu dibawa ke markasnya Sulaiman. Di sini juga Sulaiman memberi hukuman kepada Radwan. Setelah dipukuli, Radwan dijebloskan ke dalam sel. Dia ajak seluruh anak buahnya untuk berjuang bersama membentuk kerajaan baru. Karena kehabisan bensin, Sandrine dan Jack singgah di sebuah pom. Sandrine masuk ke Alfamart membeli Utbray. Terlihat seorang polisi lokal wilayah ini masuk juga ke sana. James dan rekannya menemukan mobil tersangka yang mereka lacak, namun ternyata kosong. James melihat jejak mobil lainnya yang baru pergi dari lokasi ini. Jack memeriksa mobil di dekatnya yang ternyata mesin mobilnya masih hangat. Kecurigaannya bertambah karena melihat kunci mobilnya dirusak. Tiba-tiba si Ali keluar dari toilet akan menembak Jack. Baku tembak pun terjadi. Naas bagi Sandrine, dia ditembak seorang polisi yang tidak mengenali identitasnya. Sandrine yang terkena tembakan menyuruh Jack mengejar si Ali hingga ke sebuah gudang yang berada di dekat hutan. Keduanya terlibat baku hantam hingga Jack berhasil meraih kembali pistolnya. Tidak mau ditangkap hidup-hidup, adik Sulaiman ini akhirnya ditembak mati. Naas bagi Sandrine yang harus meregang nyawa juga karena pendarahan hebat di perutnya. Singkat cerita, James dan Jack kembali ke Amerika. Mengobati rasa gabut dan stresnya akibat misi ini, Jack mengajak Katie untuk berkencan. Jack sempat membuat lelucon dengan pelayan restoran ini yang bernama Buster. Ternyata dia teman lama ayahnya saat sama-sama menjadi polisi. Namun kini, ayah Jack sudah meninggal akibat sakit. Pulang dari restoran, Katie mengajak Jack untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan setelah itu, mereka pun celepor. Kembali ke Paris, sekelompok orang terlihat sedang merakit senjata kimia berbahaya. Senjata itu dibawa ke dalam sebuah gereja menggunakan ponsel alat pemicu jarak jauh. 3 orang pelaku keluar dari sana mengunci pintu gerbangnya. Tiba-tiba, senjata itu mengeluarkan asap beracun.
Akibatnya, orang-orang di sana merasakan sesak dan batuk-batuk. Mereka tidak bisa keluar karena pintu dirantai dari luar. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Paris digegerkan dengan serangan mematikan dari senjata kimia berbahaya yang memakan korban lebih dari 300 jiwa. 306 confirmed deaths. Tak lama kemudian, Sulaiman merilis video pernyataan mengaku bertanggung jawab terhadap serangan tersebut. Tak hanya itu saja, Sulaiman menegaskan Paris hanya serangan pembuka, akan ada serangan lainnya yang jauh lebih besar. Jack merasa menyesal, andai saja dia tidak menembak mati Ali untuk mengorek rencana serangan ini, banyak orang yang bisa terselamatkan. James tidak menyalahkannya, yang penting saat ini mereka fokus ke depan mencegah serangan berikutnya yang dilontarkan Sulaiman. That would have been irrational. Hanin dan dua putrinya tiba di kamp pengungsian yang berada di wilayah Turki. Petugas yang melakukan pemeriksaan menolak mereka dan menyuruh kembali ke Suriah karena kamp ini sudah terlalu penuh. Hanin terkejut saat melihat tayangan berita suaminya merilis video serangan di Paris dan meminta mereka untuk kembali ke rumah. Kembali ke Suriah, puluhan pengikut Sulaiman terlihat sedang melakukan latihan tempur. Sulaiman masih beranggapan adiknya Ali masih hidup, termasuk si Yazid yang ditugaskan untuk membawa kembali istri dan anaknya. Mantan anak buah Radwan yang bernama Ismail terlihat lusuh dengan pakaian kotor. Sulaiman menyuruhnya untuk mandi dan mencuci bajunya. Menurut dia, kebersihan seseorang bagian dari sebuah kehormatan yang tidak boleh dianggap sepele. Kala itu di Paris tahun 2001, Sulaiman diberi sapu tangan oleh teman lamanya yang bernama Michel saat dia hendak mengajukan lamaran kerja. Saat itu, Sulaiman menerbitkan makalah tentang perbankan digital. Instinctif et rapide. Technologie va bouleverser substantiel. Namun para direktur bank itu menolak presentasinya karena menganggap nilai kepercayaan tidak bisa dibangun dengan komputer. Kembali ke markas CIA, beberapa orang terdeteksi jadi pelaku serangan ini. Ada Ansor Dudayev yang ahli dalam persenjataan kimia. Kemudian Jabir, mantan petugas intelijen dengan NDS Afghanistan. Dan satu pria lain yang belum diketahui identitasnya. Ketika mereka sibuk beradu argumen, Jack teringat dengan sistem aplikasi pesan yang terdapat dalam games yang digunakan Sulaiman dan adiknya untuk berkomunikasi. Jack punya ide untuk berpura-pura menjadi Ali, karena sampai saat ini tidak ada orang luar yang tahu tentang kematian adiknya Sulaiman itu. Status Ali sebagai buronan kedua yang sedang dicari sengaja dirilis di televisi. Tujuannya agar Sulaiman dan antek-anteknya yang ditugaskan untuk mencarinya menganggap Ali masih hidup. Kembali ke Tombstone, dia sudah muak dengan tugasnya yang setiap hari membunuh target yang dianggap berpotensi melakukan serangan, padahal mereka semua belum terbukti bersalah. Sulaiman memenuhi kebutuhan air bersih dan obat-obatan yang diminta dokter-dokter yang dijadikan sandera. Karena melihatnya menyuntik putranya, dokter ini menawarkan bantuan untuk membantu penyakit diabetes anak Sulaiman itu. Ali kala itu hanya pemuda baragajul yang sering mencuri dan mengkonsumsi narkoboy. Hidup mereka miskin, setiap hari menghabiskan waktu di jalanan seperti preman pasar. Suatu ketika, petugas kepolisian menggeledahnya dan menemukan pistol. Sulaiman rela ditangkap dan menyuruh Ali untuk kabur. Agar bisa diterima di tempat pengungsian ini, Hanin terpaksa mengatakan statusnya kepada petugas sebagai istri dari Sulaiman. Is Musa bin Sulaiman? Tapi, Hanin menolak untuk menyebutkan lokasi persembunyian Sulaiman karena dia tidak mau putranya ikut menjadi korban. Mendapat informasi penting ini, Jack minta bantuan rekannya agar petugas itu kembali membujuk Hanin. Hanin minta bantuan seorang mafia dengan imbalan seluruh perhiasannya, yang penting dia dan anak-anaknya bisa pergi ke Eropa. Kala itu Ali datang ke penjara untuk mengunjungi Sulaiman yang sudah berubah drastis saat melihat penampilannya. Tim CIA mulai menjalankan misinya, mengirim pesan melalui permainan games untuk memancing Sulaiman. Sementara itu, tim intelijen Prancis sudah mempersiapkan sniper untuk menangkap 3 pelaku penyerangan.
Pesan yang dikirim Jack diterima anak buahnya Sulaiman yang bernama Ibrahim. He's on. Berpura-pura sebagai Ali yang minta bantuan karena cedera, dia pun mengirimkan lokasinya saat ini. 3 orang yang diutus Sulaiman langsung berangkat menuju lokasi yang dikirimkan oleh Jack. Ibrahim minta Sulaiman memastikan orang yang sedang chat dengannya ini adalah Ali. Karena itu, dia kirimkan pertanyaan ujian tentang warna sebuah gedung 15 tahun yang lalu. Jawabannya benar, tapi Jack tidak berhasil menjawab ujian yang kedua. Sulaiman akhirnya sadar orang ini bukan adiknya, tapi si analis CIA. Timnya langsung diperintah untuk putar balik. Jack sengaja mematahkan mental Sulaiman, memberitahu Ali sudah tewas dan Hanin akan Jack temukan lebih dulu. Ini membuktikan bahwa wanita yang bernama Hanin itu adalah benar istrinya Sulaiman. Jack dan James segera terbang ke Turki untuk menemukan Hanin. Di waktu yang sama, Hanin dan 2 putrinya itu berangkat menggunakan mobil truk menuju Eropa. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Ternyata, sebelumnya, Sulaiman dan adiknya sengaja mencuri satu mayat yang dikubur di lokasi khusus korban virus Ebola. Mendarat di Turki, James dan Jack dijemput petugas Kemenlu bernama Miller. Di saat yang sama, Tom Stone yang sedang cuti dari pekerjaannya minta diantar seseorang untuk menuju Suriah. Hanin dan imigran lainnya turun di sebuah pasar untuk istirahat sejenak. Saat mereka berada di toilet, ternyata si Yazid yang masih hidup akan menangkapnya. Hanin mendorongnya lalu kabur membawa anak-anak. Katie mendapat informasi dari temannya di Libera yang bernama Sen, bahwasannya virus Ebola alias EVD-27 kembali mencuat karena salah satu korban yang dikubur digali oleh 2 orang asing yang menyuap petugas. Thanks, John. Well, thanks for getting on it. Jack dan James menemui seorang pemilik rumah bordil bernama Tony yang siap membantu menemukan Hanin, tapi dengan bayaran yang cocok. Tidak seperti atasannya, Jack sangat dingin karena tidak suka kepada si Tony. Which is not cheap. Barely now. Singkat cerita, mereka bertiga sampai di tempat pemberhentian truk itu. Setelah mendapat informasi tentang insiden yang terjadi, mereka bergegas pergi untuk mengejar Hanin yang berniat naik kapal perahu di dekat pantai. Tony mengaku tidak tahu ada gerbang yang menghalangi jalan mereka. Dia temui petugas yang menjaganya untuk negosiasi. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata Tony menembak mereka karena minta bayaran yang tidak wajar. Jack yang dari awal tidak suka kepada Tony langsung menghajarnya. Jack, come on, Jack! Karena dinilainya sangat sombong dan arogan menjual wanita-wanita seksoi. Sampai di Albab Suriah, Tom Stone mengaku kepada pria tua yang tidak mengerti bahasa Inggris bahwa dia telah membunuh putranya menggunakan drone. Untuk membayar kesalahannya, Tom Stone ingin menyerahkan beberapa gepok uang kepada pria tua ini, tapi dia menolaknya. Tiba-tiba ada seorang bocah yang membawa 1 kerat telur untuk dijual kepadanya. Sesampainya di pantai, Hanin dan ratusan pengungsi lainnya disuruh menggunakan pelampung. Lokasi ini pun dijaga oleh puluhan orang bersenjata. Yazid yang melihat Hanin langsung menghubungi Sulaiman. Naam ya Yazid. Perintahnya adalah bunuh Hanin dan bawa kedua putrinya. Tak berselang lama, Jack tiba juga di lokasi ini. Alhasil, mereka saling menodongkan senjata. Tony mendesak penguasa wilayah ini untuk menyerahkan wanita itu dan anak-anaknya. Namun si Yazid hanya bersedia menyerahkan anak-anaknya saja, sedangkan anak-anaknya akan dia bawa. James menyuruh Jack menurunkan senjatanya. Namun tiba-tiba saat Yazid menurunkan senjatanya, James langsung menembaknya hingga tewas. Akhirnya, Jack dan James berhasil membawa Hanin dan 2 putrinya dari tempat ini. Sesampainya di landasan udara Turki, Jack minta Hanin untuk bekerja sama jika dia dan anak-anaknya ingin terbang ke Amerika.
Jack berjanji akan berupaya mencegah putranya terkena imbas setelah dia menunjuk lokasi persembunyian Sulaiman. Ketika akan menunjukkan titik lokasinya kepada James, atasannya ini tiba-tiba menceritakan misinya di Karachi. You want to know what happened to me in Karachi? Saat itu, dia sedang mengejar asetnya, yaitu wakil kepala staf Angkatan Darat Pakistan untuk dia jadikan informan. Pertemuan dilakukan di sebuah kedai. James sudah mempersiapkan uang untuknya karena dia tahu pejabat militer Pakistan ini kesulitan uang. Tiba-tiba, negosiasi berubah dan James diancam akan dijebloskan ke dalam penjara Pakistan. James terpaksa membunuhnya saat itu juga, di 3 hari menjelang pernikahan putri asetnya itu. Inilah alasan James melakukan kompromi menggunakan uang meski itu dianggap cara yang salah. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Tim pasukan khusus diterjunkan ke lokasi persembunyian Sulaiman untuk langsung membunuhnya saat dia tidur. Ternyata, aksi ini hanya latihan yang dilakukan pasukan khusus sebelum diturunkan. Posisi tempat tidur hingga senjata yang berada di dalam kamar disebutkan oleh Hanin, agar pasukan khusus ini tepat sasaran dan aman dalam menjalankan misinya. Menurut hasil citra satelit, setidaknya ada 30 pria yang diduga anak buahnya Sulaiman di lokasi itu. Para pejabat ini sempat beradu pendapat untuk menyerahkan operasi ini kepada Prancis. Tak hanya itu, mereka berniat melakukan serangan udara, tapi Jack yang tidak sependapat mengajukan untuk menerjunkan pasukan darat. Alasannya karena Jack ingin mencegah rencana serangan mereka selanjutnya. Dr. Nadler mendapat obat-obatan dari Sulaiman. Dia berterima kasih, tapi Sulaiman masih menolak penawaran dokter ini untuk memeriksa anaknya. Tak hanya untuk rekan-rekannya, Nadler memberikan aspirinnya untuk si Radwan. Tim CIA mendapat informasi kejadian 6 bulan lalu tentang pencurian mayat yang terpapar virus Ebola. Setibanya di markas Angkatan Darat, ternyata Katie sedang menjelaskan bahayanya virus mematikan ini setelah sebelumnya Katie mengirimkan informasi akan potensi penularannya. Tentu saja Katie terkejut karena ternyata kekasihnya ini agen CIA. Menurut hasil penelitiannya, mungkin saja pelaku yang terdeteksi Sulaiman dan Ali itu telah merekayasa virus itu agar menyebar lewat udara. Setelah pertemuan tersebut, Katie tidak bisa memaafkan Jack karena dia merasa telah dibohongi. Di pelabuhan Maryland, 2 orang anteknya Sulaiman mengambil virus tersebut yang berada di dalam kontainer. Rupanya, salah satu tabungnya yang pecah dibiarkan begitu saja. Seorang agen bernama Marabel dan rekannya mengawasi rumah yang jadi tempat penampungannya Hanin dan anak-anaknya. Jam 3 pagi, Jack dipanggil ke markas. Bersama pejabat lainnya, mereka melakukan telekonferensi dengan Presiden Amerika. Sulaiman terdeteksi berada di lokasi yang mereka dapatkan. Di sisi lain, mereka mendeteksi 12 petugas kesehatan yang disandra di lokasi ini. Salah satunya Dr. Nadler yang ternyata teman Presiden saat melakukan misi di Vietnam. Presiden memutuskan untuk membawa pulang mereka semua. Lagi-lagi Jack berani menyela minta persetujuan Presiden untuk menyelamatkan juga putra Sulaiman yang masih berusia 11 tahun. Thank you, sir. Thank you, sir. Sarah mendapat gadget permainan game online dari petugas yang mengawasinya. Rupanya dia gunakan aplikasi pengirim pesannya kepada Samir yang sama-sama sedang memainkan game tersebut. Sialnya, Sulaiman melihat pesan bahwa anak dan istrinya sudah berada di Amerika di bawah pesawat militer. Singkat cerita, pasukan khusus sudah mengepung markasnya Sulaiman. Anehnya, tim tidak menemukan satupun anak buah Sulaiman. Hanya ada 12 dokter di dalam selnya. Termasuk jalan terowongan yang mengarah ke berbagai arah. Markas memutuskan untuk pulang membawa Sandra.
Jack tidak mengerti bagaimana bisa Sulaiman mengetahui rencana kedatangan pasukan. Ternyata Sulaiman membawa kabur anaknya ke Suriah Utara. Dijemput anak buahnya yang sudah menyiapkan paspor. Setelah menjelaskan semuanya, Katie mau menerima Jack kembali. Sementara itu, tim analis CIA mengecek obat-obatan yang diberikan Sulaiman kepada tim dokter yang dijadikan sandera. Salah satu barang yang mereka dapatkan dari markasnya Sulaiman adalah artikel yang memuat Presiden sedang bersama Dr. Nadler. Ketika Jack dihubungi James, akhirnya dia menyadari bahwa Sulaiman sengaja melepaskan dokter-dokter itu sebagai senjatanya. Terlihat ketika konferensi pers, Nadler batuk-batuk saat dekat dengan Presiden. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Demi memastikan kondisi kesehatannya, Presiden dan 12 sandera yang terpapar virus ditempatkan di rumah sakit Memorial untuk menjalani serangkaian tes dan perawatan. Sementara itu, Jack kembali teringat dengan kisah lamanya ketika menjadi anggota pasukan khusus. Dia bagikan kisah pilunya ini kepada Katie. Kala itu, seorang anak kecil memohon untuk ikut terbang bersamanya. Karena kasihan, Jack membawanya naik ke helikopter. Tak diduga, bocah ini membawa granat, meledakkannya hingga semua penumpang terbunuh kecuali dirinya. Ended up dead because of me. Sulaiman dan putranya mendarat di Virginia, Amerika menggunakan paspor palsu. Arriving from Montreal? Yes. Sementara itu, seorang petugas pelabuhan terpapar virus yang ditemukannya di dalam kontainer. Informasi ini sampai ke tim CIA. Jika virus cesium yang sekelas wabah Chernobyl tersebar, itu bisa membunuh ratusan ribu orang. Katie diminta mengecek Presiden untuk memastikan kesehatannya. Beruntung, kondisinya lebih baik, namun tidak dengan Dr. Nadler. Jack menduga beberapa pembunuhan yang dilakukan Sulaiman bagian dari tahap untuk serangan yang lebih besar. Seperti kasus yang terjadi di Prancis. Di lokasi tersembunyi, Ibrahim sedang menguji coba rencana untuk memaparkan virus tersebut melalui saluran ventilasi udara yang bisa diaktifkan melalui ponsel. Hanin mengaku tidak tahu tentang cesium dan bagaimana caranya Sulaiman bisa tahu rencana penyergapan markasnya. Di samping itu, Ibrahim masuk ke sebuah restoran di Amerika kemudian meninggalkan sebuah tas. Kemudian, ini yang terjadi. Mendapat informasi serangan ini, James mengajak Jack untuk melihat TKP. Namun, Jack curiga dengan beberapa ambulan yang sedang menuju rumah sakit Memorial tempat Presiden dirawat. Mereka langsung putar balik untuk memberi peringatan kepada Pas Pampres. Ternyata, Sulaiman dan anak buahnya menyamar jadi petugas ambulan. Mereka masuk ke ruangan jenazah untuk membelek perutnya dan mengambil virus yang mereka sembunyikan di dalamnya. James dan Jack langsung memburu Sulaiman yang diduga menyusup ke dalam rumah sakit ini. I'll take the ones down at the end of the hall. Sementara itu, Samir dan anak buah Sulaiman menunggu di luar rumah sakit. Sulaiman dan 3 anak buahnya langsung merakit virus tersebut dan alat pemicu ledakannya di dalam ruang ventilasi. Tujuannya agar virus itu menyebar lewat udara menghabisi seluruh penghuni rumah sakit ini, termasuk Presiden dalam waktu 30 detik. Katie mendapat pesan peringatan situasi berbahaya dari Jack. Karena Pas Pampres memilih untuk melakukan evakuasi terlebih dulu kepada Presiden tanpa mempertimbangkan pegawai rumah sakit dan pasiennya, akhirnya Katie memilih untuk menyalakan alarm tanda bahaya. Alhasil, semua orang berhamburan keluar dari rumah sakit ini. James menemukan salah satu anak buah Sulaiman yang mencurigakan. Sialnya, Katie berada satu lift dengannya. Saat pintu lift terbuka, James langsung menghabisinya. Sementara itu, Jack masih melakukan penyisiran hingga mendengar suara tembakan. Keluar dari rumah sakit, Sulaiman dan 1 anak buahnya tidak berhasil memicu ledakan virus tersebut karena Pas Pampres telah mematikan menara jaringan di area rumah sakit ini. Sulaiman tidak bisa mendekati anaknya karena petugas kepolisian berhasil menangkap Samir dan menembak mati anak buahnya.
Jack langsung mengejar penjahat yang paling diburu ini hingga ke dalam stasiun kereta bawah tanah. Sementara itu, si Ibrahim berhasil lolos dari penangkapan. Sampai jalur rel, terjadi baku tembak hingga bahu Jack terkena timah panasnya Sulaiman. Anak buah Sulaiman pun tewas karena ditabrak kereta api. Sedangkan Jack akhirnya berhasil menembak Sulaiman. Singkat cerita, sesuai janjinya, Samir dikembalikan kepada Hanil. Ibrahim yang bersembunyi di Maroko ditembak mati seorang agen intelijen. Terlihat, James sedang berbenah karena dia ditugaskan di Moskow sebagai kepala deputi pos. Sementara itu, karena dianggap berhasil menjalankan tugasnya, Jack dipromosikan menjadi kepala tim analis CIA menggantikan James. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 2.